Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fahmi Ramadhani, biasa dipanggil Fahmi, dari mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak ingin membahas tentang manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Mengelola waktu belajar bukan berarti kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu dalam 24 jam per hari kita habiskan untuk belajar. Justru sebaliknya, prinsip utama dari pengelolaan waktu ini adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, untuk bekerja dan kegiatan sosial, maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Betapa seringnya kita mendengar pepatah bahwa waktu adalah uang. Tapi sebenarnya berapa banyak di antara kita yang benar-benar dapat memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya? Tak perlu dipertanyakan lagi. Pengaturan waktu yang efektif merupakan hal mendasar untuk lingkup berbagai wilayah kehidupan. Seringkali jadwal belajar telah disusun, namun kemudian ada kegiatan mendadak yang harus kalian ikuti. Misal, ada keluarga yang membutuhkan pertolongan, jadi kalian segera membantunya, dan kalian diharapkan tetap berdisiplin namun sekaligus fleksibel untuk mengganti waktu yang hilang tersebut dengan mencari waktu lain. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen waktu. Membuat komitmen untuk mengontrol waktumu merupakan langkah pertama bagi manajemen waktu yang sukses. Manajemen waktu secara tertulis tidak hanya membuat rencana lebih efektif, namun juga akan memperdalam komitmen terhadap tujuan. Nah, yang pertama ada gunakan pensil. Jika kita ingin menjadwal hidup kita, lupakanlah pulpen atau sesuatu yang bertinta. Kita akan membuat perubahan-perubahan dalam perencanaan kita dengan sebuah pensil karena dapat lebih menolong membuat perubahan tersebut tanpa bersusah payah mencari tips. Nah, penggunaan pensil akan menolong untuk tetap fleksibel saat kita merencanakan waktu. Selanjutnya, gunakan kalender. Sebuah kalender memberimu pandangan ke depan yang luas dari seluruh komitmenmu belajar, dakwah, keluarga, pribadi, komunitas, dan sosial. Masukkan janji baru, kejadian, pertemuan, deadline suatu pekerjaan juga tinggal ketika kamu merencanakan untuk memulai sesuatu dengan baik. Untuk menghindari terlalu banyak penjadwalan, pastikan kalendermu siap diakses setiap waktu, ketika di sekolah, rumah, maupun dalam perjalanan. Yang selanjutnya ini, rencanakan aktivitas mingguan. Luangkan waktu seminggu sekali untuk menjadwalkan janji, komitmen belajar, tugas, waktu pribadi, waktu keluarga, dan lain-lainnya dalam perencanaan 1 minggu ke depan. Bermurah hatilah dalam estimasi waktu, penggunaan waktu untuk penyelesaian tugas, dan rancanglah deadline yang layak. Nah, selanjutnya, buatlah daftar kerja harian. Sebuah daftar kerja bisa jadi sangat bernilai untuk menolong kita mengendalikan waktu. Tentu di samping sebuah kalender, sebuah daftar kerja memberi pandangan sekilas terhadap apa saja yang kita butuhkan. Ya, selanjutnya cara mengatur waktu bagi pelajar. Yang pertama ada perhatikan semua daftar kegiatan keseharian. Memang dalam hal apapun sebuah konsep sangatlah diperlukan. Di samping persiapan yang semakin matang juga meningkatkan kualitas sebuah hasil, begitu juga dalam hal cara mengatur waktu bagi pelajar. Seorang pelajar yang cerdas hendaklah memperhatikan apa yang menjadi tugas atau kegiatan sehari-harinya. Yang kedua, lakukan pengorbanan secara cerdas. Nah, di sini mencoba untuk menjadi juara kelas atau mendapatkan nilai yang baik di sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya mengorbankan sesuatu. Mulailah menganalisa waktu Anda. Untuk kalian, usahakan kalian untuk tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat menurunkan semangat dan motivasi belajar. Bermain dengan hal yang menguras uang dan waktu yang tidak bermanfaat seperti bermain gadget atau game online seperti itu harus dihindari supaya tidak membawa efek buruk di pikiran kalian dalam memandang masa depan. Jadi yang tidak bermanfaat itu bisa dikurangin. Yang ketiga, mengatur prioritas tugas. Sebenarnya seorang pelajar boleh melakukan semua pekerjaan di waktu manapun. Namun bukan pilihan yang cerdas jika kalian tidak memperhatikan keadaan tugas tersebut.
Hanya mengandalkan semangat saja tidaklah cukup. Jadi kalian membutuhkan skala prioritas untuk dikerjakan. Mengapa? Karena serangkaian proses kegiatan memang boleh dilakukan secara acak, tetapi jika tidak menghasilkan kualitas yang maksimal, kalian bisa menyesal. Oleh karena itu, cara mengatur waktu harus segera diterapkan. Yang keempat, membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Nah, di sini sebagian tugas memang tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Berkaitan dengan hal inilah, pelajar harus pintar dalam mengatur waktu. Jika harus diselesaikan dalam waktu yang panjang, maka sebaiknya tugas tersebut dibagi ke dalam beberapa subtugas yang lebih kecil, walaupun harus berpikir lebih keras dan rumit. Tetapi pada dasarnya tugas tersebut akan lebih baik dan lebih mudah. Selain itu, kualitas yang dihasilkan akan lebih berkualitas, jadi akan lebih maksimal. Yang kelima, jangan takut untuk mengatakan tidak. Nah, pada kenyataannya seorang pelajar memang harus memiliki banyak teman. Selain mengetahui ilmu lebih banyak dan pengalaman cara belajar semakin banyak juga. Mengetahui berbagai kesulitan belajar yang sering menghantui para pelajar, sehingga kalian tahu cara mengatasinya. Namun bagaimana jika ada teman yang memiliki pandangan berbeda dengan kalian semua? Apa yang kalian akan lakukan ketika mereka mengajak keluar jalan, menolak atau menerima? Setiap pilihan memang memiliki resiko dan akibat. Oleh karena itu, pilihlah pilihan yang cerdas, karena itu sangat menentukan. Yang keenam, meluangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Nah, mengatur waktu bagi pelajar bukan sekedar tugas sekolah atau rumah. Memang kedua tugas itu sangatlah penting, tetapi alangkah baiknya kalian meluangkan waktu sehari atau setengah hari pada setiap minggu untuk belajar hal yang meningkatkan keterampilan kalian sebagai pelajar. Kalian bisa mencoba mengenali minat atau keterampilan yang kalian tertarik, seperti misalkan olahraga seperti futsal, renang, bulu tangkis, atau tenis meja, atau kerajinan tangan, menulis, mendesain, atau gambar maupun fotografi. Yang ketujuh, miliki istirahat yang efektif. Nah, terlepas dari banyaknya tugas sekolah atau kegiatan di luar sekolah, yang penting ada baiknya kalian memperhatikan waktu istirahat kalian. Jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan tugas dengan buru-buru. Walaupun bisa cepat selesai, tapi biasanya hasilnya yang diperoleh kurang maksimal, karena kerja otak semakin menurun. Jika tugas yang kalian miliki benar-benar banyak, maka mengatur waktu sangatlah penting. Gunakan waktu istirahat secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan memperhatikan waktu tidur. Jadi itu saja yang dapat Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.